ingat ya pengalaman yang lucu, kadang-kadang kita ingat tertawa sendiri apa? Ada Pak, Apa? pengalaman lucu. Pengalaman lucu. Iya. Saya digonceng suami saya Iya. lewat di Suropati itu kan ada rel sepur. Iya, Suropati. Ada rel sepur itu naik Vespa digonceng. Iya. Gonceng ini sudah lama sepurnya gak liwat-liwat. Iya. Saya turun dari Vespa. Iya. Saya turun dari Vespa, begitu liwat mek kepala ekor itu. Jadi kan bayangno sepur semua gak liwat, cuman kepala ekor itu loh. Jadi Pak, mari kamu dibuka atau suami saya langsung bos gitu. Udah melihat di belakang. Gitu tuh. Aku di situ. Apa gitu tuh. Waduh dia gak dengar, saya malu ya, saya minggir. Minggir jalan sampai ke toko Min dulu di kota. Iya. Sebelah itu ya. Saya jalan sampai situ. Kira-kira suami saya nyampe saya, loh gak ada. Tahu-tahu dia balik. Balik itu marah sama saya. Saya dimarahin. Itu apa sih? Terus itu dia kudunya nesulak aku. Aku gak ada. Saya bilang gitu, maka kok rule aku gak ono. Lah tak gak omong gak nyawa. Jadi dia pegel, tidak ngomong kok gak nyawa. Ya nyawa gitu ya. Lah saya pegel, tak celok kok gak kelemahan kan gitu. Jadi kode. Nah itu saya. Ada kesepakatan atau? Ya enggak, tapi saya waktu itu mencucu. Pokoknya ceritanya saya mencucu, saya ingat. Kalau udah mencucu kan benar. Dia suka gitu. Jalan gitu ya, tahu-tahu digandani, itu begini, kan pegel loh, tambah pegel gitu, tambah mencucuk gitu, terus dia mesti juga, gitu, ya ada anak juga gede-gede, tapi itu saya nggak ketawa, pokoknya udah katanya ketawa gitu, terus sekali waktu sampai akhirnya saya tertawa. Dia rokoknya tuh dulu yang 555 itu loh. Iya. Kansas itu ya. Kan ya. Tutupnya kuning 555 gitu loh. Iya. Triple five kalau bilang. Iya. Dibuka tutupnya gerejengnya nak emas. Rokok biasanya nak gerejengnya putih. Jangan dulu. Itu emas. Iya. Jadi dia tuh tahu saya nggak mau. Kok marah tuh aku kan. Nah moro-moro sekali waktu itu saya marah tuh dia nih hitung ini. Diam aja. Terus saya bilang ke dia kadang bunyi-bunyi, tak lucu, saya itu kan gitu. Tapi sekali ini Pak, saya yang kepinggul-pinggul. Jadi dia begini itu tahu-tahu dia gitu. Keren jadi rokok dipasang di giginya gini. Jadi dia gini, moro-moro. Dia gitu, loh kaget aku. Enggak, giginya dipasang keren jadi rokok. Lah saya ketawa, namamu guyu rek. Air sudah. Ya sudah gitu. Makanya saya bilang, kalau mau enggak. Pemirsa, ketemu lagi ngobrol Jagung Maton bersama Pak D, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana situasi dari Kartini Indonesia di masa pandemi. Nah, mungkin bagaimana empatinya, bagaimana mensikapinya. Nah, ini narasumber yang luar biasa, yang bisa memberikan penyerahan, yang bisa memberikan motivasi, dan bisa memberikan wawasan. Nanti semoga berguna untuk Anda. Ibu Francisca Yaning, MSI. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, masih paling sehat walaupun puasa. Ya. Alhamdulillah. Nah, Bu Francisca. Kalau Francisca, saya teringat Francisco Bu ya. Kota di Amerika sana ini. Apakah dulu dilahirkan di sana? Enggak, Pak. Enggak ya? Iya. Mimpi ke sana tapi. Oh, mimpi. Nah, ini mungkin ada sejarah namanya Francisca. Ini dari mana? Dari ayah atau dari ibu? Saya dilahirkan di keluarga Katolik. Iya. Jadi ibu bapak saya dari keluarga Katolik. Cuman dari ibu saya, nenek saya kan Jawa. Iya. Kakek saya Cina. Jadi yang satu Muslim, yang satu Katolik, cuman mereka terus Katolik. Iya. Ada kolaborasi Ibu dari Ibu. Kolaborasi dari ibu, nenek dan kakek. Jadi nenek saya Jawa Deles asli. Asli ya. Berarti jiwa seninya itu dari kakek. Kakek saya Cina asli dari sana.
Dari Dari Tiongkok. Cina. Ya? Dari Tiongkok. Nah, asli dari sana. Dari Dari Tiongkok. Cina. Ya? Dari Tiongkok. Ya. Tapi kalau nenek Jawa Deso yang nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi jujur. Nggak bisa bahasa Indonesia, Iya, betul. biasanya gitu ya, alon-alon lakon pelakon ya, jujur. Baik, saya bahagia sekali mewakili dari netizen yang selalu nonton dari channelnya Pak D. Nah ini banyak yang request terkait dengan Hari Kartini. Nah, panjenengan yang kita pirsani bisa menjadi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Nah, semoga dengan berbagai aktivitas yang luar biasa, tapi tetap yang namanya ketimuran itu masih melekat di panjenengan, di Bu Francisca. Nah, menurut pandangan jenengan, ini di masa pandemi ini, nah, yang dikatakan wanita yang berdaya guna itu seperti apa? Kalau wanita berdaya guna bukan di masa pandemi ya, Iya. secara umum. Secara umum. Iya. Wanita berdaya guna namanya juga berdaya guna Iya, ya. iya. Jadi kita kalau saya balik ulas dari Kartini ya. Iya, iya. Dari dulu mulai saya SD selalu bilang kalau Hari Kartini selalu yang ditonjolkan emansipasi. Emansipasi. Harus sama-sama. Iya, iya. Tapi yang sebenarnya emansipasi itu bukan kesamaan. Oh. Orang selalu bilang sama hak. Iya, iya. Orang kalau punya hak itu punya kewajiban kan, Mbak? Betul. Ya. Biasanya yang dituntut haknya podo. Iya. Satu jadi DPR, satunya Satu jadi DPR. satu bisa jadi direktur, ya. Jadi tentara podo, sudah laki perempuan bisa. Barang gendengnya bocor. Ibu suruh naik nggak mau, jadi Iya, iya, bapaknya. iya. Loh, Iya. kalau namanya emansipasi, bapak naik, Ibu naik. lah ibu kalau misalnya gendeng bocor, nggak ada bapak ya. Iya, Itu kalau iya, iya. yang dituntut hak. Hak yang Tapi sama. sekarang makanya lihat kewajibannya. Dan kalau sebagai orang timur, kalau bapak itu lebih perkasa, lebih kuat, misalnya gendeng Iya. bocor ya bapak masa ibunya. Iya. Nanti kalau dondoman, masa ibunya dondom terus bapak, Pak, aku sing nenek gendeng, bapak sing jahit, masa gitu. Jadi, Karena itulah Nah. Allah itu mau menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk saling menutupi kekurangan. Ya, ya. Nah, sekarang kalau menurut saya yang berdaya guna itu yang bisa mandiri. Mandiri. Ya, mandiri. Jadi Mandi sendiri. ada gunanya. Saya kalau bilang berdaya guna itu ada gunanya. Ada gunanya. Jadi kalau dulu namanya apalagi putri-putri Iya. sudah namanya punya suami, suaminya orang kaya, Iya. dia cuma duduk ngurumat rambutnya yang diratus, ngurumat awak kan gitu dulu. Iya. Zaman-zaman putri-putri. Tapi kalau sekarang kan tidak. Ya kalau mau emansipasi punya hak dituntut, kewajibanmu ya opo. Iya. Harus sama. Harus Jadi, gitu ya. Tetap wanita toto gitu. Iya. Dan kalau menurut saya nggak tahu yang benar yang gimana, tapi menurut saya harus bisa mandiri. Harus bisa Sebab mandiri. apa? Kan kita tidak seterusnya ada yang ngayomi kita. Betul. Terus saya juga ngalamin. Iya. Kalau dulu semua ada bapaknya. Iya. Waktu kita kecil bapaknya melindungi kita, ibu melindungi kita. Sekarang siapa yang diri gitu? Setelah dewasa ada suami-suami yang melindungi. Iya. Nah tapi sekarang kan umur suami kita juga nggak tahu. Iya. Nah sekarang kita harus bisa, kalau anaknya masih kecil juga pertama kita harus bisa melindungi anak. Jadi harus bisa mandiri. Namanya punya nuntut, haknya sama, kewajiban sama, ya kewajibanmu yang gedekno anak. Iya. Nah kita juga berusaha, bukan berarti terus masih nggak ada laki-laki, kita bukan berarti itu, bukan gitu. Jadi kita berdaya guna itu memang kita mampu. Gitu. Bukan berarti terus satu ada, satu nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kita harus bisa saling. Punya skill lah katakan gitu ya, disiapkan dulu skillnya gitu ya. Iya, itu menurut saya gitu. Jadi berdaya guna memang kita, ya namanya daya guna, berguna memang, bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk keluarga. Sebaik-baiknya orang baik adalah orang yang baik yang berguna untuk orang lain, bermanfaat gitu ya. buat orang lain. lain. Seperti kita, anggota di kampung. Ya. Kalau saya kasih contoh misalnya, anak saya sudah selesai sekolah semua, sudah gak bingung, nggak gitu toh. Tapi saya
berdaya guna, saya Iya. bermanfaat nggak bagi orang lain. Iya, Nah iya. kalau bisa, mau ngajari, ayo nggak foto misalnya, Iya, iya. oh masa ini misalnya, itu saya masih bisa. Jadi bermanfaat buat Ternyata orang lain. pengabdian masyarakat itu tidak hanya waktu di kampus, tapi walaupun sudah nggak di kampus, tetap ini Ya. saya ikuti terus. Ibu ternyata kiannya di pandemi ini malah sibuk betul Bu. Terlalu sibuk juga tidak, tapi kebetulan Iya. mungkin panjenengan juga tahu karena Iya. kami warga yang sama ya. Kartini tahun lalu itu kebetulan mulai awal pandemi Iya. kita bingung di KCB Iya, Komunitas Cinta Berkain apa kegiatan kita. iya, iya. Terus akhirnya kegiatannya bakti sosial. Bakti sosial. Bakti sosial semua kita nyari kumpulkan bagi 5 kecamatan di Malang ini. Iya, iya. Nah itu untuk pandemi saat itu. Terus akhirnya kok tambah lama sampai sekarang ini kita bingung. Tapi Iya. masih kalau saya sendiri, saya punya komunitas yang dulunya wanita kreatif Iya. namanya. Sekarang kita tuh saling berbagi ilmu. Siapa yang punya ilmu berbagi, nggak ada kursus bayar, nggak ada. Iya, iya, iya. Jadi saya bisa ini, ayo aku ngajari ini, tapi bahan beli sendiri. Oh, ikhlas berbagi ilmu ya? Iya. Jadi nggak hanya saya, Iya, iya. saya bisa ini, saya ngajari. Nanti teman, oh, untuk yang akan datang aku yang ngajari ini. Untuk ada yang tahu, oh kamu kan bisa ini. Kita itu selalu berbagi. Nah, ini segmennya untuk siapa ini? Di Batu ini kebetulan Iya. banyak orang Malangnya, Hmm. tapi di Batu tuh banyak juga Iya, ibu-ibu iya, yang di iya. Batu. Kita belajarnya seolah-olah punya base camp di Batu. Oh. Yang kalau belajar di Iya. Sorwit Kantil, saya tadi itu Iya. ya ada Sorwit Kantil tuh rumahnya. Mm-mm. Jadi itu yang teman Jadi saya. kalau cari basecampnya itu, buat kantil itu mana gitu? Ya, gitu. Jadi itu kebetulan Oh, gitu. dia juga suami istri yang Hmm. anaknya juga sudah tidak di sana, jadi sudah banyak kegiatan. Hmm. Jadi banyak sosialnya karena Hmm. salah satu ibu penggiat PKK Batu. Batu ya. Ya. Ini pengurus ya, penggerak PKK-nya, Ya. tim penggerak PKK-nya. Ya salah satu yang Iya. kebetulan namanya juga sama-sama saya, Bu Siska itu iya. dia juga ngajari kemana-mana. Jadi Iya. kita ngajari itu ngajarnya gratis, tapi kalau Bayarannya belinya akhirat nanti. bahannya beli kayak gini, Iya, ini iya. botol nggawa dewe, apa nggawa dewe. Nanti yang Iya, nggak iya. punya kamu beli, ya beli. Iya, iya. Gitu. Tapi ngajar nggak ada. Biasanya kan kursus buat ini, mbak, ini nggak ada. Nggak ada. Semua enggak. Siapa punya ilmu, siapa berbagi. Dan dibagikan ke orang Batu mungkin 15-20 orang. Mereka membagikan ke Berarti ini swadaya anggota gitu katakan swadaya ya. anggota. Luar biasa. Cuman Iya. ini 3 kali Iya. ini saya bisa mendapat dari pengabdian masyarakat. Karena Iya. ini saya pikir di tim ini orang-orang bisa membagikan ke daerah-daerah kecamatan-kecamatan di Iya, Batu. iya. Meluas lah katakan ya, iya. Iya. Mengakar Jadi katakan. ini hanya Hmm. pentolanya yang diajari. Hmm. Nanti orang-orang itu ngajari ke PKK. Oh gitu. Nah, itu kebetulan saya dapat pengabdian masyarakatnya Iya. di IB. Nah, pengabdian masyarakatnya saya bawa ke sana. Jadi kita dapat bantuan biaya dari tim pengabdian masyarakat. Iya. Tidak sepenuhnya. Mm-mm. Kalau dapat bantuan, kita sengaja kursus yang bahannya mahal Iya. supaya ibu-ibu itu Meningkatkan kualitas lah. enggak terlalu bebannya enggak terlalu Iya, berat. iya, iya. Ada bantuan. Iya, iya, iya. Jadi nggak terlalu ini bebannya ya. Ya, Tapi karena kualitas tetap dijaga. tetap jadi kita ngajar itu enggak hanya itu ya. Jadi di mana-mana. Saya dulu waktu baru pertama kali pindah sini, Iya. orang di RT sana itu waktu saya ngajar ya saya bawa ke sini. Dulu terus Iya, iya. ibu-ibu di PT PT itu Islam yang Indonesia Iya, itu. iya. Nah, saya kebetulan di sana, mereka belajar juga di sini. Nah, ada satu pertanyaan. Suksesnya wanita itu sebetulnya untuk siapa? Suksesnya itu kalau dia bisa menjadikan sesuatu yang belum berdaya menjadi berdaya, Berdaya. yang belum berguna menjadi berguna. Benar. Bukan misalnya saya dulu sekolah terus kerja, terus saya bisa kaya misalnya, Iya, bisa punya ini punya itu. Bukan itu ukuran saya sukses Iya, bagi sukses saya. ya. Iya. Bukan. Apa itu Bu? Kira-kira Bukan. Kalau saya cuma bisa Hmm. kaya, punya rumah, punya Iya. mobil, itu hanya bermanfaat untuk saya saja. Iya.
Iya. Suatu yang dititipkan aja ya, titipan. Aku tak nikmati sendiri. Iya. Tapi kalau saya, Iya. saya bisa mentransfer apa yang saya miliki, ilmu saya yang saya manfaatkan buat orang lain. Saya ajarkan orang lain, dan terus orang lain itu bisa bekerja, menghasilkan uang dari apa yang saya ajarkan. Itu bagi saya kebanggaan. Ada peningkatan capital inflow ya dari. Karena gini, menurut saya menurut saya nggak tak pek dewe, cara Jawa ini nggak tak pek dewe. Iya. Seperti gini, ini seperti yang tadi ada di sini ya, seperti gini. Ini saya, itu tas-tas yang ada di situ saya ngajarkan. Orang saya ngajar di sini gratis semua. Tapi kalau bahan-bahan, saya bahan-bahan yang kain-kain pecah suka minta dibuat cikolil itu. Nah itu saya kasihkan orang-orang mau belajar silakan. Terus mereka bisa menjual. Mahasiswa saya itu saya ajari bikin itu terus akhirnya, terus akhirnya dia bikin bros. Bu, tonggo ulo mantu. Dia jual 5.000-an. Dia dapat pesanan 600 bros. Jadi dia dapat uang 3 juta. Saya tanya, bandamu pirondo? Nggak sampai 900.000. Saya suwen. Ada satu kebanggaan. Di situ kata sukses itu ya. Sukses aku. Jadi saya sukses mentransfer ilmu saya. Nggak cuma membuat orang nggak bisa jadi bisa, tapi dari yang dia bisa dapat duit dari itu. Gitu loh. Sama kalau ketika jenengan masih aktivitas di jadi dosen di Unibra ya, mungkin merasa sukses, merasa kalau muridnya atau mahasiswa jadi gitu ya. Oke. Dan sampai sekarang saya sudah pensiun, tapi saya masih tetap mengajar, alhamdulillah. Ada kegiatan yang TPA namanya. Orang yang mau masuk S2, S3 itu harus lulus tes potensial akademik. Kalau untuk S3 harus punya 550 skornya. Dan itu belum tentu ujian 3 kali, 4 kali lulus belum tentu. Nah kebetulan saya senang di bidang itu, hanya yang khusus matematika. Saya mengajarkan gratis Pak. Bisa ditanya itu setiap mau ada tes, saya memberikan gratis 2 hari. Gratis tes 2 hari, spidol ku diri, tempat di kampus saya berikan gratis karena saya beranggapan saya ngajari anaknya orang, anak saya juga kerja itu. Nah, mungkin bisa disampaikan ke netizen yang saat ini mungkin masih sudah saya sudah mapan dari suami ya. Itu kan berarti belum mandiri. Mungkin ada konsep menurut saya ya mungkin kan kita bisa berbeda. Betul. Mandiri itu kalau namanya mandiri kalau bisa sembarang diri, tapi tentunya tidak ada yang bisa sembarang diri. Oma saya bocor aja saya bingung manggil tukang, ya kan? Bagi saya itu hal yang kecil bagi saya mandiri yang hal-hal yang sebisa mungkin saya ngatasi sendiri. Kalau bisa cari duit sendiri. Sekarang sudah pensiun, tapi masih saya harus bisa untuk orang lain. Gimana caranya sukses? Saya juga nggak tahu. Saya dibilang sukses atau tidak, saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya merasa untuk menyekolahkan anak saya, alhamdulillah. Semuanya sudah. 3 anak sudah selesai S2 semua. Itu bagi saya sukses mendidik anak. Tapi juga belum tentu. Kan nggak tahu anaknya itu gimana. Tapi bagi saya untuk hal yang sementara. Tapi bagi saya, kalau apa yang saya bisa sekarang, saya bisa mentransfer apa yang bisa saya sampaikan orang, dan bagi orang itu bermanfaat. Syukur kalau bisa menghasilkan uang. Bagi saya sukses itu sukses mentransfer ilmu. Saya kayak mengajarkan TPA di kampus. Itu mungkin di Brawijaya mungkin saya ya. Saya bisa mengajarkan, terus dari yang saya ajarkan, gimana lulus Bu, alhamdulillah. Itu bagi saya sukses. Tapi kalau dia bilang saya sudah maju 4 kali Bu, belum lulus, susah bagi saya. Walaupun itu bukan tanggung jawab saya. Mau masuk sekolah dites dulu. Jadi sebelum masuk di UB dites dulu. Tapi bagi saya mereka yang belum lulus, saya ngajari seperti itu di saya nanti ada Pak. Itu saya punya channelnya itu. Gratis tapi itu juga. Saya semuanya gratis. Kenapa? Tadi Bapak tanya gimana sih bisa sukses, tipsnya apa supaya mungkin saya kalau ditanya 10 tahun yang lalu dengan sekarang jawab saya beda. Karena sekarang usia saya ini
Saya menjawabnya jadi orang pelit, Pak. Iya. Jadi orang pelit itu gini. Pelit, apakah pelit dalam arti enggak? Jadi saya kalau punya apa-apa, kalau besok ditanya saat saya meninggal, sing kok gawa apa? Kain putih aja dibukokno RT. Kan di sini di kampung ada paguyuban. Mungkin kan itu. Ya. Bolongan itu aja, lubang kubur aja, mungkin anak saya yang mencarikan. Nah saya kalau ditanya saya kan nggak bawa apa-apa. Makanya saya dari sekarang bawa jadi orang pelit. Jadi kalau punya apa-apa tak titipno. Tak titipno nang masjid, tapi bangun apa iki aku titip, tak titipno masjid. Terus apa itu tak titipno wong. Nah saya ngasih orang apa-apa tuh tak anggap tak titipno, soalnya besok begitu ditanya yang jawab kan dari saya. Kalau mau sukses itu jangan ngeman nek awake dhewe. Karena bagi saya sukses untuknya dirinya sendiri, duitnya banyak, punya sembarang, belum tentu urip tenang, Pak. Ini betul, belum tentu. Anak saya tuh sering ngomelin saya. Sebelum pandemi ini, Mama di mana? Jalan itu, Mama di mana? Oh, Mama kesini. Loh, bisa apa mau dewean? Numpak becak? Saya kan hobinya numpak becak. Anak-anak selalu bilang, Mama kok numpak becak sih? Ada kendaraan, mungkin ada cuci mau ngantuk. Iya, saya terus terang, Pak. Saya pernah tanya salah satu Pak becak. Ini apa terdampak toh, Pak? Ada pandemi atau dulu? Nah, ngeten niku setengah kali welas sing nitih kula nembe jenengan. Coba ya, kalau dia bilang gitu, urip rasane kok aku kok enak men gitu loh. Itu bukan apa ya, menurut saya gitu. Makanya lihat dulu kalau sukses itu ditanya dari segi mana. Nah, lek dari segi didik anak nyekolah anak wis ngingoni anak karir karir wis sampai pensiun. Itu bagi saya itu kan pangkat tertinggi pensiun. Jabatan tertinggi almarhum ya. Nah, pangkat tertinggi itu pensiun bagi saya. Saya sudah mencapai pangkat tertinggi saya. Tapi kalau sekarang masih laku ya alhamdulillah. Yang saya minta muka-muka sih sehat. Amin. Anak-anak tuh sering, Mama tuh kok gini. Iya, tapi saya ingin yo mbak tadi dah. Pak becak itu yang nganggur deh. Saya makanya kalau anak-anak marah sampai anak-anak tuh kenal dengan saya itu kalau bilang wis percuma Mama hobinya numpak becak. Ya. Dan sampai sekarang mungkin panjenengan tahu saya memang hobi naik becak. Hobinya naik becak. Sebab dia sama saya kadang dalam hatiku kok enak anakku gitu. Jadi prinsip daripada disandung kita harus merendah gitu. Bukan apa ya? Bukan merendahnya begini, bukan harus merendah gitu, enggak. Ada ya yang saya pernah baca pepatah itu, merendah bukan harus direndahkan. Disanjung bukan berarti harus kita unggul di atas, tidak ya. Jadi kita sak dermo apa ya? Nglakoni. Ya sak dermo nglakoni lek wayamu ngene ya. Ini ya mungkin kalau bicara dengan saya mungkin saya banyak Jawane ya, banyak ilmu Jawanya yang background saya ya dari seni Bu ya. Jadi dari saya waranggono, penari, terus bintang film, luar biasa. itu zaman-zaman dulu masih remaja. Tapi masih bisa dinikmati. Seni itu kan tidak ada habisnya. Ini makanya anak-anak masih kumpul sini. Kalau ada apa-apa mesti ini tadi ada aja datang ke sini. Aku berangkat kok komitmen kayak gitu kan. Iya. Ya jadi kalau ada apa-apa saya mungkin karena usia yang tua jadi dianggap sebagai sesepuh ya banyak sesepuh gitu loh. Saya jadi disesep nanti aku kan gitu ya. Iya, sesepuh disesep ilmunya maksudnya gitu. Nah, untuk mensikapi ya perkembangan wanita, kaum wanita yang ada di Indonesia di milenia ini, kalau diperbandingkan antara Kartini yang dulu dan sekarang kan memang berbeda banget Bu ya. Dan setiap sejarah selalu menulis dengan tinta emas masing-masing sesuai dengan masanya ya. Nah, bagaimana seperti panjenengan ya, yang di kampus juga kelihatan seperti itu, juga kumpulannya, komunitasnya bermacam-macam, tapi masih punya filter,
masih menjaga ketimuran. Nah, ini yang saya juga merasa bangga, saya juga merasa ingin banyak belajar dari jenengan. Ini filternya seperti apa? Toto kromo, undang ungguh, sopan santun yang sekarang sudah luntur di era sekarang. Belajar ya Pak ya. Iya. Saya merasa dulunya Iya. aku kok gak ngerti apa-apa. Iya. Bukan dari didikan orang tua ya? Enggak. Enggak. Kalau dari didikan orang tua ya biasa aja, pokoknya wong anak wedok, wae sekolah ya sekolah, pokoknya orang perempuan tuh harus gini tuh. Ibu saya nggak pernah cerita gitu, tapi nenek saya. Oh gitu. Misalnya gini ya, contoh kecil tuh yang saya ingat sampai sekarang. Saya kalau tidur dengan nenek saya, dulu berdua. Jadi kalau malam bilang, so besok kalau kamu punya suami, itu yang saya ingat. Jadi misalnya di rumah ada masalah, suaminya datang langsung bilang, loh Pak itu ini enggak itu. Jadi sebab wong teko itu sih ngomong setan. Ya. Tidak boleh, biar duduk dulu, biar minum dulu, baru cerita. Terus bagaimanapun masih sok kamu kedudukanmu, sekolahmu luwih pinter, kedudukanmu luwih pinter dari suamimu. Jangan menggurui begitu. Ya bagaimanapun lek ngomong itu kudu ditoto. Yo amit yo, lek cara kasar amit, lek alusi yo nun sewu, tapi karena amit yo aku begini. Nah itu tetap harus apa yang diberikan dia itu harus dihargai. Karena saya tidak tahu di lainnya ya Pak. Ini pengalaman saya. Dan saya baru sadar itu ternyata dia punya sensitif sekali. Ini saya kasih contoh sedikit ya, mungkin agak nyimpang. Saya lupa tahunnya berapa. Tapi yang jelas ya kalau datang tiap bulan tuh kalau dapat gaji, suami saya itu ingat betul saya bilang, "Ma, duit wedok." Dia tuh selalu istilahnya gitu. "Ma, duit wedok." Gitu. Sampai terpana duit wedok. Dia bilangnya tuh gitu. Terus sekali waktu karena saya itu pulang bingung mau rapat lagi, "Ma, duit wedok." Apa delen kono? Saya tuh gitu. Dari kata saya delen kono, maksudnya taruh di situ, itu ternyata menyinggung dia tuh saya nggak sadar. Saya mama duit wedok. Oh iya Pak. Sepele ya. Iya dia bilang delen kono. Saya cepet-cepet ganti karena saya mau balik ke kampus. Terus sampai pulang sudah capek sudah masih ada di meja. Di meja dia situ. Sampai besok. Dan setelah pulang kantor ternyata suami saya bilang gini, "Ma, bayaranku ambil bayaranmu, gede bayaranmu. Tapi bayaranku ini kan tanggung jawab untuk ngimami anak-anak." Langsung dep gitu. Saya tuh bilang, "Loh kok moro-moro nyandak bayaran?" Saya kan pikir, kok nyandak gede bayaranmu. Tapi ini tanggung jawab untuk tanggung, walaupun kecil, bentuk tanggung jawab saya untuk ngimami anak-anak. Nah ini oleh antene gak, karena saya belum saya pindah. Saya itu sesuai itu langsung aku pulang sampai sampulnya gaji itu sampai tak cium-cium. Enggak Pak, maksud saya itu kalau dapat dari dia, dari saya. Jadi saya wis blonjo salah satu amplop tak buka dhisik lek amplopku baru ngambil DE lek DE entek baru gitu loh. Kebetulan yang sudah saya buka punya saya sendiri itu tak lihat. Kalau habis baru ngambil dan ternyata itu tersinggung suami saya. Dia nggak marah, cuma dia bilang gajiku sama gajimu besar gajimu. Tapi ini adalah bentuk tanggung jawab saya untuk ngedekno anak-anak. Oh, saya bilang ya Allah. Nah makanya itu saya sering, akhirnya saya punya anak perempuan. Saya bilang sebelum nikah, tak bilang sebesar apapun dikasih suamimu, berterima kasihlah. Ngomong, terima kasih ya Pak. Bilanglah matur nuwun, dia akan senang. Karena kalau enggak, dia merasa apa? Karena ini kecil itu. Saya itu termasuk orang timur. Mungkin kalau di Amerika, di Inggris, ya thank you paling gitu toh. Tapi kalau kita enggak, itu suami tetap. Saya selalu bilang sama anak saya, bagaimanapun kamu besok jadinya, biar kamu lebih mampu penghasilanmu dari suamimu, itu tetap suamimu. Mau mandi siapkan anduknya. Anak saya bisa ditanya. Saya sampai bilang ini, padahal ya bukan anak saya dokter Pak, tapi setiap suaminya mau mandi, dia nyiapkan anduk. Hal yang kecil ya, hal yang bisa kecil. Membuat sampai satu romantisme keluarga. Saya nggak tahu itu bisa romantis, tapi paling nggak kamu ya apa, iku
lek garwa sigarane nyawa, tapi suamimu itu lah pangeran katon. Lek jare wong Jawa itu kan pangeran katon. Jadi suamimu itu pangeran katon. Lek bojomu wis gak usah mah, gak usah gini, yo aja. Itu mungkin ada orang yang menganggap saya kuno. Ya terserah orang mau bilang saya kuno. Orang kuno itu yang selamat. Orang kuno yang selamat. Sampai coba-coba wong kang lali sebagai wong kang ilang foto. Dengan saya mungkin dianggap wong kuno, wong desa kayak apa ya? Tapi bagi saya itu omongan nenek saya sebelum tidur tuh mesti sok ngene cepatno. Lek mau mandi anduk pakaian dalam masukkan dalam kamar mandi sebelum dia mandi. Itu ingat. Dan itu yang saya praktekkan sampai anak perempuan saya kasih tahu. Itu begitu. Itu satu kewajiban ya. Ya. Apa ya Pak? Saya kalau bilang kewajiban nanti banyak orang yang protes. Kok desa mengkhususkan kok desa kan gitu loh. Enggak, ya mungkin. Tapi nenek saya mewajibkan seperti itu. Iya. Jadi saya anggap aku gak rugi loh. Pokoknya Pak Nando apa sih salahnya? Nyekap toto dahar, nyepak piring ini apa sih beratnya? Dan itu akan diingat. Mungkin karena apa ya? Perlakuan yang seperti itu, walaupun hal sepele itu adalah satu perhatian, poin ini. Bagi saya tanggung jawab kewajiban itu. Jadi aja hak itu, ini bayaranmu, ayo belanjaanmu, ini bayarannya. Jangan lupa hak itu. Nah kewajibanmu apa? Suami yang nyarikan kamu uang kok, yolah denono atau saya. Iya. Karena suami Bu ya, jangan kita berpandangan seperti orang bocor sapi gabung itu. Nah, kan tapi banyak saya omong begini Pak. Jangankan di sini, saya ngomong dengan teman saya di kantor pun banyak yang nentang saya. Protes dulu ya. Kok gelemen bodoh-bodohnya kamu? Kok kamu bodoh-bodohnya aku gak dikongkon. Suami saya tidak menuntut saya kok. Dia nggak, kadang saya ambilkan tapi saya semua tak cukup dewi. Dia gitu. Tapi saya ngugemi apa ya? Petua ya. Masih ingat nenek saya. Dan anak perempuan saya dengan kalau ketemu bisa tanya. Dia masih melakukan saya kemarin ke rumahnya suntik vaksin tuh. Saya lihat loh mana. Kalau di sini loh. Nyari apa dia? Anduknya emas. Berarti dia masih tetap ngugemi apa sih tak sampaikan dan dia tetap seperti itu. Walaupun dia juga kerjanya sibuk juga dia. Pagi harus berangkat nang rumah sakit tapi dia masih tetap multi peran itu masih sampai rumah masih tetap saya lihat dia wis benar ya wis berarti dia benar. Mungkin orang banyak yang nggak setuju ya jangankan di sini ya nanti orang netizen biar gimana saya nggak tahu. Teman saya di kantor kok gelemen mbak pernah bener itu dosen mbak kok gelemen loh aku kepengen ya dia saya bilang dan itu pasti ada hikmahnya ya kan. Mencari pahala itu kan bukan hanya ini, tapi ke suami juga kamu pahala. Karena saya gateni, dia juga gati. Oh, pasti itu. Lek lungo dulu mama senengane duren, bawakan duren. Ada apa gitu yang sukaan saya itu dia mesti perhatikan. Saya mikir aku gateni dia. Nah, dia gateni aku. Mungkin ini dianggap ilmu yang wawasan yang sepele. Tapi saya juga prihatin. Februari kemarin masa pandemi itu perceraian di kabupaten meningkat aja. Iya. Kenapa itu Pak? Ada enggak latar belakang? Satu latar belakangnya adalah mungkin karena ekonomi ya. Yang kedua mungkin bahasa diplomasi keluarga seperti jenengan sampaikan. Mungkin dari apa ya semacam ini pasangan-pasangan yang baru yang belum adaptasi. Ketemu cinta langsung minta nikah mungkin kan kadang-kadang mungkin gini ya kalau pandemi ada yang di PHK orang tuh kalau duitnya ya mau belanja apa kurang akhirnya ngamuk ngawur ya ada terus ngamuk gak ketemu apa ngawur akhirnya nah akhirnya kalau moro-moro nggak sadar kalau mau aku istrinya nggak dibiayai karena dia di PHK gini protes dan gitu ya belum tentu kalau dia orang kan gini belum tentu setelah dia bisa terus dia dapat kehidupan lebih bagus betul lek do oleh lu api alhamdulillah lek lu elek
getun kali. Lo getun nggak kali toh? Iya. Iya toh. Nah makanya itu enggak. Mungkin kalau pandemi ini mereka perceraian meningkat, ya karena nggak ada biaya, butuh dana itu. Apakah yang namanya rumah tangga yang sudah mengatakan cinta saya itu semati hanya karena selama ini kolab itu langsung Gini ya, kalau dibilang cinta tuh yang butuh cinta tanpa uang, enggak Pak. Gimana Bu? Enggak, Iya. enggak. Cinta ya cinta, tapi duit ya betul loh. Oh gitu. Loh iya, loh, jujur aja, Iya. bukan hidup cuma bisa mangan cinta toh. Iya. Cinta uang ini perlu Sekarang loh, kan banyak, kayak Bu. nunjang, Iya. kayak nunjang. Sekarang kan banyak ini apa yang istilahnya makundo itu ya yang Saya malah nggak ngerti. orang perempuan hanya memandang dari segi fisik, ganteng dan yang membiayai perempuan kan sekarang banyak itu. Ya. Yang namanya makundo apa itu. Soalnya kalau yang membiayai soal perempuan atau Iya. laki bagi saya nggak jadi masalah. Nggak dari masalahnya. Kalau perempuannya memang dia lebih berkemampuan. Iya. Saya dulu nikah dapat suami saya, Iya. pangkatnya karena saya pegawai negeri Iya. dulu, saya dapat uang. Dulu pangkatnya lebih tinggi saya Iya. dan kalau di dosen tunjangannya besar. Iya. Jujur gaji saya lebih besar dari suami. Iya, dari suami. Tapi tetap Tapi dia juga punya penghasilan lain, dia juga tani, Iya. nyewa sawah ya. Iya. Ya tapi bagi saya bukan itu ya. Jadi Iya. siapa yang biayai kalau namanya sudah suami istri. Ya sudahlah, jangan semua harus suami. Nah, lek sing iki gak duwe, sing iki duwe, ya enggak apa-apa toh. Loh, lah kenapa? Masa harus suami yang tanggung jawab? Iya. Ya enggak toh. Ya misalnya tuh kalau melencer, ayo rumah makan, mesti suami yang bayar. Nah, lek yang punya duit saya, aku baru dapat rezeki. Ya tak praktek. Saling mengisi ya. Enggak apa-apa toh. Saling mengisi gitu. Iyalah. Oke. Ya, Nah, nggak ini apa-apa. apa ya? Menjurus ke persoalan tadi. Nah, dulu ibu ini SMA-nya di mana sih? Di kondisi Koresi. relatif itu. Mulai SD, SMP sampai. Enggak, SD-nya itu di Santo Yosef, Hmm. SMP-nya di Santa Maria, Iya. SMA-nya di Kodisu, karena saya kan dari keluarga latar belakangnya Katolik. Iya. Tapi saya saat SMP, Iya. hidup saya itu di kampung, Pak. Oh, di kampung. Bukan keluarga yang kaya, bukan Hmm. melarat, tapi ya kepinginnya sih keturutan gitu. Oh, iya. Biasa, keluarga yang biasa. Iya. Tapi mulai kecil karena hidup di kampung, teman saya itu anak-anak di kampung kan suka ngaji, tibaan. Iya. Saya itu suka ikut sama anak-anak kampung ini. Oh. Jadi anak-anak ngaji saya ikut. Hmm. Ayo melok, sebenarnya tidak melok. Makanya sampai sekarang saya cerita sama anak Iya. saya berapa hari yang lalu. Hmm. Wan, habis lihat Gus Miftah tuh kan Iya. di NO ya. Iya. Terus saya bilang gini, Wan, kamu tahu lagu Fataya tuh mama sampai sekarang hafal. Iya. Kok bisa gitu, Man? Hmm. Anak kampungku dulu kan ada. Iya. Ada ulang tahunnya Fataya. Kan kalau ulang tahun tuh kan nari dikaitkan genjot gitu Iya, ya. iya. Loh saya itu saya papaku nari ya nyanyi lagu Fataya di kampung itu. Iya. Ya karena lingkungan saya mungkin. Oke. Jadi saya itu dari keluarga Katolik, keluarga SMP, SMA. Saya ngaji pinter, Pak. Lo bener, guru saya tuh ada guru ngaji saya waktu kecil Iya. itu namanya Bu Samaati. Tetangga saya, anaknya Pak Kepala Lingkungan, sahabat saya namanya Mbak Sri, Iya. dipanggilkan guru ngaji. Iya. Gak tahu gelem. Lek ambek sampean ono koncoe gelem. Jadi saya itu kedudukannya mendampingi Mbak Sri belajar ngaji. Akhirnya bisa juga. Akhirnya melok, karena saya melok dia melok. Iya. Tapi orang tua welcome gitu. Orang tua saya tuh waktu itu nggak anu ya, dipikir orang anak di kampung gitu ya. Ya kampung ya melok-melok di kampung. Wong Situasi saya kampung ini ini. ulang tahunnya Fataya itu tuh saya nyanyi di atas panggung kampung itu. Orang tua saya lihat sampai bunyi, "Wih kok ini kurang ini, kurang ini." Iya, Bisa iya, mana iya. kok nggak baik Gitu itu. ya. Saling menghormati dan kebersamaan luar biasa ya. Dari nenek saya kan keluarganya muslim. Oh gitu. Kakek Ya. saya yang dulu. Nah, ini sedikit nostalgia. Mungkin dulu biasanya kalau cinta pertama tuh masih diingat sampai tua tuh ya. Dulu cinta pertamanya di mana tuh? Di SMA atau SMP? Apa ya?
Saya mungkin dulu saya agak sombong kan Bapak. Oh gitu ya. Ya, jadi lek dicedeki arek Iya. sombong. Alasannya apa? Enggak jadi. Milih-milih atau? Enggak, kan di orang tua ngundang hati-hati dulu lek dedek wong lanang lek ngene iso ngene iso meteng iso ngene. Itu kan selalu takut. Iya ya. Oh, selalu dapat justice Dan seperti itu. ini betul ya, ini Iya, betul iya. Pak. Iya. Saya kalau ingat itu saya bodoh. Iya. Ya. Hati-hati kalau dicium orang laki bisa hamil. Dan itu melekat di sini. Iya. Itu waktu saya SMP, SMA itu sampai SMA tuh masih punya pikiran seperti itu lah, goblok banget. Terus ada pelajaran di SMA itu baru, loh, kok gini ya? Oh katanya mami kok gini? Baru tahu. Jadi kalau SMP, SMA ya mungkin ya ada temen yang deket-deket itu tapi rodok sombong be aku. Apa bukan jual mahal ya tapi ya karena punya ketakutan itu. Iya. Punya ketakutan. Hanya takut itu ya. Hamil itu. Saya gobloknya. Anak sekarang mungkin nggak gitu Pak. Itu anak produk saya waktu itu kan 69-an Pak. 69 ini. Nah, saya wis 68 tahun saya. 69 berarti saya lahir jenengan sudah 5 tahun, saya 64. Saya 64. Barengannya baru kita. Nggih. Nah, saya masa ada ingat cinta pertama itu di SMA atau di SMP itu? Apa ya cinta tuh? Oh, enggak ya, cuma punya kelompok belajar bersama. Kalau waktu mau ujian SMA sing gelek-gelek jemput gitu aja. Tapi ya mek jemput tapi setelah enggak ada perasaan gitu ya, hanya teman. Setelah selesai ujian, ya hilang gitu tak tuh. Saya tahu-tahu setelah reuni malah dibilang. Malah dibilang, oh sakjane aku biar gini. Oh iya, kenapa kok meneng ae? Itu sempat terucap, dia cuma ketawa. Tapi dari beberapa teman mungkin juga bilang, karena mungkin sombong ya. Iya. Bukan sombong, wedi. Padahal ya mungkin menilainya seperti itu ya secara ini. Mungkin ya karena takut itu aja enggak tahu ya. Dan itu dulu saya sudah kumpul sama anak-anak ini. Iya. Oh. Berarti karate itu mulai 63 Bu ya. Masuk ke apa tadi? Publik awal. Karena dulu sempat kan dulu nari background saya. Background saya balet sama serimpi nari. Nah itu akhirnya saya lepas salah satu serimpinya. Kenapa? Mempengaruhi kalau karate? Kalau serimpi kan kakinya kan gini. Oh iya. Kalau balet kan kayak paku gini. Jadi setiap kali datang ke balet kakinya gini dimarahi terus sama gurunya. Terus akhirnya pindah ke senam lantai. Senam lantai sudah. Terus kalau serimpinya sudah hilang karena mesti keliru di kaki. Nah terus nari sama ini bela diri. Nari sama bela diri kan juga bertentangan juga antara seninya sama tapi seninya bagus. Ya kebetulan ini di Portikawa ini ada yang tadi saya bilang tuh ini kan diadopsi dari Jepang sama Cina. Yang dari Cina tuh bagus. Itu yang kalau sekarang yang dibusuk bagus itu. Nah itu saya sempat diajarkan. Jadi gerakannya pelan tapi bertenaga gitu. Dari porki juga kegiatan, dari cinta berkain, terus kegiatannya itu kegiatan tua Pak. Yang gitu. Itu tadi kegiatan zaman muda. Yang ya. cinta berkain itu sekarang kegiatan tua. Karena sudah tidak mungkin kalau saya pencolotan kayak yang kepingin tapi takut merepet. Nah, mungkin sampai sekarang yang masih diingat ya pengalaman yang lucu, kadang-kadang kita ingat tertawa sendiri apa? Ada Pak, pengalaman lucu. Pengalaman lucu. Saya digonceng suami saya. Lewat di Suropati itu kan ada rel sepur. Suropati. Ada rel sepur itu naik Vespa digonceng. Gonceng ini sudah lama sepurnya gak liwat-liwat. Saya turun dari Vespa. Begitu liwat, mek kepala ekor itu loh. Jadi kan bayangno sepuluh gak liwat, cuma kepala ekor itu loh. Jadi lah, mari langsung dibuka loh. Suami saya langsung bos gitu. Udah melihat di belakang. Gitu tuh. Lagi di situ. Apa gitu tuh. Waduh dia
dia nggak dengar saya malu ya saya minggir. Iya. Minggir jalan sampai ke toko Min dulu di pojok. Iya, sebelah itu ya. Iya. Saya jalan sampai situ. Luar Kira-kira biasa. suami saya nyampein saya, loh nggak ada. Tahu-tahu dia balik. Balik itu marah sama saya. Saya dimarahin. Itu apa sih? Kenapa itu sih kudunya nesulak aku? Orang aku nggak tinggal. Terus saya bilang loh, apa kok role aku gak ono? Lah tak gak omong gak nyala. Jadi dia pegel, tidak ngomong kok gak nyala. Nggak nyala gitu ya. Lah saya pegel, kok gak celok kok gak gelem kan gitu. Iya. Jadi podo, saya kalau ingat itu Tertawa sendiri. Iya, itu tertawa sendiri iya ya. Iya. Saya sering kok kadang cerita sama anak-anak yang apa? Ya lucu ya kalau pikir lucu. Iya. Nggak terasa padahal nggak ada ya Bu ya. Padahal Ya, kalau ya. goceng kan nyenggol anda gitu ya. Cuman Vespa Pak, mungkin kalau yang motor sekarang enggak, kalau Vespa Iya. kan sadonnya dewe-dewe. Iya gitu. betul itu yang tidak terasa ya. Jadi akhirnya, loh kok aku sing diamu sih, sajane aku sing ngamuk. Iya betul. Kebetulan bapaknya anak-anak itu orangnya agak lucu. Iya. Itu Masih ada stand up-nya Bu ya. Itu, tapi waktu itu marah. Oh. Akhirnya ya saya ya marah, aku ditinggal di sini nyeluk-nyeluk sama orang nggak tahu kok. Iya. Ada lagi yang satu yang sampai sekarang fotonya ada. Iya. Nggak tahu kenapa saya waktu itu marah pokoknya. Iya. Pegel gitu. Iya. Pegel saya mencucu aja gitu. Iya. Nah itu yang bisa menjaga sampai suami saya sampai akhir hayatnya Iya. itu kalau satu marah satunya mayor. Iya. Nah itu saya Ada kesepakatan atau? ya enggak, tapi saya waktu itu mencucu. Pokoknya ceritanya saya mencucu, saya ingat. Iya. Kalau udah mencucu kan benar. Iya. Dia suka gitu. Iya. Jalan gitu ya, tahu-tahu digandangin, Iya. itu begini. Kan pegel loh, pegel, tambah pegel gitu, tambah mencucu gitu. Terus dia mesti juga, gitu. Iya. Ya dan anak udah gede-gede. Tapi itu saya nggak ketawa, nggak, pokoknya aku bakatin ketawa gitu. Terus sekali waktu sampai akhirnya saya tertawa. Dia rokoknya tuh dulu yang 555 itu loh. Iya. Rokok triple. Kansas itu ya. Bukan. Kan ya. Tutupnya kuning, 555 gitu loh. Iya. Triple five kalau bilang. Iya. Dibuka tutupnya gerendengnya nak emas. Rokok Iya. biasanya nak gerendengnya putih, Putih, jangan iya. dulu. Itu emas. Iya. Jadi dia tuh tahu saya nggak mau. Kok marah tuh aku kan. Nah moro-moro sekali waktu itu saya marah tuh dia nih hitung ini. Diam aja. Terus saya bilang ke dia kadang bunyi-bunyi, Pak lucu, saya itu kan gitu. Tapi sekali ini Pak, saya yang keping-keping. Jadi dia begini tuh tahu-tahu dia bilang, gitu. Keren jadi rokok dipasang di giginya gini. Jadi dia gini, moro-moro. Dia gitu, loh kaget aku. Enggak jelas, giginya dipasang keren jadi rokok. Lah kami ketawa, namamu guyu rek. Air sudah. Ya sudah gitu. Makanya saya bilang, Iya. kalau mau nggak gegeran di Iya. oma itu, sajanya karek golek dalan itu. Betul. Gampang kok Iya. sajanya. Ya kalau mau ya pokoknya apa yang tahu dia mungkin tahu dia salahnya apa, jadi dia membuat lelucon Betul. gitu. Kalau kita tahu ya aku sih kudu deh. Iya. Nah, kalau bapaknya yang marah, rayuannya seperti apa? Nyari dia nggak pernah marah. Oh, nggak pernah. Saya berusaha kalau bisa saya nggak salah. Iya. Nggak salah, dia paling ya kalau gatel kepingin makan bu jam 11 bengi masak no gimana, makai no goreng no sego misalnya seperti itu, ya cuman gitu-gitu tuh ya nggak banyak hal yang orangnya ya seneng kunjung ya. Jadi suami itu memang bukan kewajiban tapi satu tuntutan Bu ya mencarikan nafkah. Kalau misalnya dibutuhkan jadi bapak ya jadi bapak, dibutuhkan jadi pelawak ya pelawak. Cuman gini Pak, Gimana? kalau saya bilang gitu seolah-olah penak jadi wong lanang, ya kan kok penak men. Suami kita bisa kayak saya gini, oh ya Pak, saya tetap kewajiban saya mau mandi nyiapin pakaian nyiapin ini.
saya bisa berlaku begitu karena dia juga baik. Oh iya. Lalu aku ngladeni ini nyepakno klambine, ngelotokno makane. Terus dia moro-moro saenake, gak tau belanjani gak loro ati. Yo enggak mungkin, saya enggak seperti itu. Mungkin kalau kita sudah baik, terus sama ngelarani hati mungkin loh ya, tapi kalau dia mendali untungnya enggak. Terus dia nyakitin hati, mungkin ada kan mungkin istri sudah baik, suami menyakitin hati, yang nggak terjadi seperti itu Pak. Kalau yang harmonis komunikasi. Jadi ini harus kemauannya dua-dua, nggak bisa aku apik kok kamu gini, kamu yang nggak bisa. Berarti dua-dua. ada peribahasa Jawa, wong urip itu nandur wae pakadi, berarti jenengan nandur wae pakadi, iya, saya nandur. Cuman biar berbuah begitu. Yang punya kesepakatan itu janjinya kalau misalnya di rumah kepingin beli apa-apa atau kepingin menjual apa-apa harus persetujuan berdua. Jadi misalnya, aku gak seneng motor ini sudah usang mau dijual, itu harus saling setuju. Gitu. Jadi tidak boleh. Kalau pokoknya mau beli apa, mau menjual apa, itu harus kesepakatan berdua, nggak boleh salah satu. Itu salah satunya untuk merekat. Itu yang dulu bikin janji itu, bikin janji itu karena iya sih. Nah, janji ini di awal pernikahan atau ketika waktu masih pacaran? PDKT. Nah, waktu pacaran sudah tahu mau sudah dilamar, mau nikah, janji memang pokoknya apa-apa harus. Soalnya dulu pernah saya punya motor, dia kan juga jual beli gitu toh. Elek apa kan harus janji. Tahu-tahu moro-moro bapaknya larang didol. Padahal saya masih suka gitu. Jadi kan betul toh. Akhirnya muncul perjanjian. Asalnya muncul perjanjian karena ada masalah itu ya. Jadi enggak harus pokoknya kamu itu punyaku. Jadi ya sekarang kan memang ada kejadian, banyak kejadian. Kadang-kadang barang lo kemana? Sudah digadean gitu ya, sudah dijual. Ini kan menjadi ini harus izinnya ya. Walaupun butuh duit, orang itu kan yang mesti wong itu loh. Nah, wong. Nah, suami maupun istri saya ngomong kamu, tapi kamu yang ngomong aku. Jangan cuma satu pihak, lain itu juga menangani dewi, enggak. Jadi bangun ada balance ya. Dari awalnya, memang dari awal tuh kudu janjian. Kok kayak gini. Jadi kita sama ya. Nah, kembali ke topik harapan apa? Dan mungkin ada pitutur atau pesan untuk kartini sekarang. Yang sudah menikah masih awal dan mungkin masih akan bangun rumah tangga dan mungkin juga yang sudah berkeluarga tapi keluarganya masih selalu seks dan lain sebagainya, supaya menjadi kartini yang tangguh itu seperti apa? Saya kalau ngomong gini tuh nggak adil loh. Ngomong yang Kartini tok, lah Kartono nih opo? Karyadi Bu. Lah iya. Lah Kartini ditandani kamu perempuan harus kerja. Oh ya, ini ada Kartono nyambung. Bagi suaminya yang baik. Saya ngomongin gitu. Sudah, tapi suaminya enggak. Saya percuma. Jadi sebetulnya yang bisa tahu kedua belah pihak. Iya, mereka sendiri. Selama pacaran, kecuali nek moro-moro dijodohno itu aja bisa belajar. Kan iso mau janji kok ini gini. Janjian sendiri. Oh gitu Bu. Menurut saya sebab ya kadang kita sudah api mau sing kono gak iso ngimbangi. Sudah. Soalnya engko kan perempuan pada dasarnya nomor siji ini saya loh. Gak duit-duit itu urusan kedua Pak. Tapi lek dilarang hati awas. Nomor satu Mas Kartono. Nomor satu aja dilarangnya. Gak duit-duit, ya mungkin karena saya bisa kerja ya. Gak duit-duit, aku sih golek duit. Tapi lek wis anu moro dilarani ati, ya tapi selamat untungnya enggak ya. Untungnya saya termasuk orang yang berbahagia. Dapat suami yang ya saya nggak tahu karena usianya kan cuma 15 tahun terus beliau meninggal. Tapi kalau mungkin tahu gitu dilarani hati, tapi saya berbahagia karena tidak sempat melarani hati saya, tidak sampai melarani hati saya. Ya, saya bilang saya berbahagia karena
gak tahu dilarang hati suami. Karena namanya wanita itu kan yang dipakai rasa perasaan dulu ya. Kalau laki-laki kan logika. Ya kadang kan gini, golek duit gak enak nih golek duit. Iya toh, hasil sudah bersama. Sekarang gini ngeladeni, tuh kerjanya perempuan tuh lebih berat tuh Pak. Iya. Jangan Multi pulang, peran ya. sekarang jangan pulang kantor. Iya. Kesel, masak no wedang, atus mari mau koran, mau tingkrang delok TV kan. Iya. Ibu enggak loh. Saya dulu juga bayang gitu. Moro-moro kancingnya kelambine anakku pedot dondong. Lu lah kos kaki kok elek ngene. Lu iki sik ndondongi, oh iki sik nyemir sepatune anak itu. Bapak sudah ngasuh ibu belum? Kayak gini ya, sahur podo-podo posone Pak ya. Jenengan nanti sahur itu. Sebelum jenengan bangun kan istri bangun dulu. Iya. Ngerti. Iya toh, ngotokno iki. Sini wis mari tak ngorok neh. Suaminya sudah ngorok lagi, bojone sik isa-isa. Iya enggak? Disambung cuci. Iya. Lo saya ngalamin. Waktu enggak ada pembantu pulang gitu tuh, gimana rasanya? Lo tahu, makanya nek gitu. Ya untungnya suami saya itu mau. Kayak emangnya banget. Ya dia mau nyuci gitu. Tapi kalau di muka orang enggak, terus kayak gantung-gantung kok ditongon bau-bau. Itu dia. Ya itu karena dia ada kartoloannya itu di rumah. Nah berarti saya berharap ada pintu luhur untuk kedua belah pihak ditekankan kepada kartononya. Bareng Pak. Oh gitu. Aku kan dipus untuk gimana ditutur kartu ini. Saya ditutur untuk kartu ini ya. Sebelumnya itu kan wis podo ngerti ya. Janjiano aku gini saling memahami ya. Kalau saya tetap karena tapi mungkin maaf nanti bagi netizen yang tidak berkenan ya. Saya orang lahir kecil, lahir dibesarkan di Jawa Timur. Dan mungkin apa yang di kehidupan saya lebih senang dengan yang budaya berbau budaya Jawa khususnya. Lainnya mau, tapi saya yang karena tahunya kan ini. Sehingga apa-apa yang saya tanamkan kepada anak saya itu ya wes sing carane Jawa ya apa. Saya tuh dulu sampai bikin anak-anak tak berikan buku Mahabharata. Semua harus baca ngerti wayang. Itu anak saya 3. Cucu saya ini belum. Semua harus ngerti. Kenapa? Di wayang itu ceritanya banyak yang bisa diambil hikmahnya gitu ya. Kalau ngurusin itu bujurnya kayak ini, terus kayak Arjuna kayak apa, terus kayak ini, itu saya sering anak-anak tuh sedikit masih titik ngerti wayang. Terus kalau ini harus gini, kalau itu saya masih tetap sampai anak saya itu bilang mau punya anak, terserah kamu mau nama modern silakan. Yang pertama lainnya tetap Mambujo. Harus itu ya. Loh, enggak harus ya. Kalau mau ngasih nama Freddy, mau kasih nama Elizabeth silakan. Enggak apa-apa. Tapi kalau tanya saya, mesti tak sisi ini. Oh, berarti termasuk Francisca Yaningwati tadi. Francisca itu kan saya dari keluarga. Yaning itu namanya bapak ibu saya. Oh. Bapak saya itu Hadi Wianto, ibu saya Indriani. Jadi Yaning itu anaknya bapak ambil ibuku itu namanya bapak ibu saya. Masih terbawa sampai Yaning sekarang. itu. Yaning itu namanya Hadi Wianto sama. Iya. Jadi namanya orang tua sebetulnya itu. Ya, selalu ingat ya. Salah satunya itu ya. Nah, kalau ibu sendiri memandang perkembangan sekarang ya dengan modernnya IT dan sebagainya, itu kadang-kadang banyak yang dari ibu-ibu atau dari kaum wanita itu kadang-kadang banyak yang tertipu oleh rayuan dan kata-kata dari media sosial sehingga pecahlah keluarga. Itu gimana kalau menurut dengan filternya untuk supaya tidak seperti itu? Niat ya Pak ya. Iya. Jadi yang sudah berkeluarga geger juga karena dari itu ada. Bukan hanya ada banyak yang saya tahu ya. Ada yang tertipu juga. Yang tertipu banyak. Ini saya punya kebetulan pegawainya teman saya. Nun sewu arek-arek itu enggak ayu. Dia bikin Facebook foto teman yang dipakai, kenalan sama tentara.
tentaranya ini ngaku, wes mereka pacaran Iya. sampai dia bilang saya akan datang, terus ketemuan rupanya gak foto, tentara teko-teko ngamuk, Iya. kamu kera kamu ya di lono kayak perang. Iya. Karena foto temannya yang diambil salah memang dia. Iya. Waktu itu kan nangis pulang saya pas di Papua, ini di Jayapura. Saya bilang dulu ya, ini apa? nggak ada percaya diri. Lah, sing dibawa pasang fotonya koncone. Iya. Begitu ketemu, lo kok gak kayak ya saya ini yang namanya Puji. Ya Puji itu saya. Dia kan malu tentara nih. Iya. Aku habis uang sekian juta datang ke Papua. Oh, ya ini bisa diambil hikmahnya. Nah, seperti ini ya salah. Ini Iya. kalau ini saya bilang salah ceweknya. Tapi kalau malah ada yang sudah berkeluarga itu banyak. Iya. Saya nggak ngerti. Jadi saya punya teman satu Iya. yang kalau sudah di rumah, Iya. pokoknya nyaris mereka nggak mau pakai HP. Iya. Jadi tidak ada HP di rumah. Tapi ya repot kalau seperti saya tuh bayangkan anak saya ini kerjanya ambil HP kok. Iya. Nek gak oleh misal bojone gak oleh ambil HP lah ya repot juga. Iya. Satu tuntutan juga. Tapi makanya itu dari kepercayaan. Kepercayaan. Ada yang sudah nikah, sudah Iya. punya cucu, sekarang kecantol dengan orang lain, Iya. gara-gara itu Iya. ya ada. Iya. Tapi saya nggak bisa mengatakan medsos itu jelek. Medsos itu nggak jelek, itu sarana, fasilitas, baik, memudahkan orang. Tapi kalau sampai orang Tergantung yang pakai gitu. lah manfaatnya geopo. Iya. Ini kan manfaatnya yang lagi Iya. kerja ya, Iya. karek manfaatnya. Nah kalau sama dia dimanfaatkan untuk yang lain, ya salah wongnya. Nah tapi balik lagi, sekarang kan saya nggak tahu sekualik apa ya banyak Iya. zamannya. Sekarang saya juga nggak tahu, makanya kalau Sama anak netan ya kalau lautan nggak kehilangan. enggak pak. Enggak. Saya walaupun nek gak melok edan, gak keduman saya mau enggak, gak keduman gak mau aku tapi gak edan. Itu memang kan banyak ya, Iya, tapi iya, saya iya. lihat enggak lah. Enggak, Saya iya. di Lokno kuno enggak bu. Iya. Anak Lebih saya- dari kuno. Anak saya kalau bilang, Iya. karena saya kalau bayar ditagih apa-apa, Iya. pandemi arisan ini, Iya. kan mesti aku durung nang ATM kan biasanya kita Iya, dibayar iya. ATM deket sini. Iya. Jadi aku mending anak-anak bilang ini makanya mama itu dibuatkan supaya bisa bayar dari sini. Saya nggak mau. Iya. Sampai sekarang bodoh saya. Bisa bayar pakai OVO itu aja di anak aku Iya, iya, diuji iya. supaya bisa manggil Grab. Iya. Enggak, saya di Lokno gak iso maju diurui gak anu wis gak apa-apa. Tapi sing penting Kuno gak apa-apa, yang penting selamat gitu ya. ya, bagi anak saya ini mama yang nggak manut Iya. ya yang mungkin nuntutnya gini tapi lek juri gak belum itu Iya. saya dianggap ya wis mbok kuno mbok ya apa tapi ngengkel ini anak-anak kalau bilang saya ini ngengelan Gitu. ya Sebagai closing statement dari apa yang kita bahas tadi yang sudah meluas dan melebar, mungkin monggo kita, sebelum kita akhiri ada pesan-pesan ada untuk siapa untuk semuanya untuk semuanya ya terkait dengan peringatan Hari Kartini. kalau terkait dengan peringatan Hari Kartini saya pesannya buat para Kartini muda ya. Para Kartini muda, kita jangan yang ditonjolkan sok emansipasinya saja. Karena selama ini punya hak yang sama dengan pria. Harus ini, pria bisa gini, saya harus bisa gini. Tapi kita punya kewajiban yang dilupakan. Ojo sing dituntut haknya atau kewajibannya apa. Tetap kalau kita orang di Indonesia, kita orang timur, budaya ketimuran jangan dilupakan. Itu menurut saya menjaga budaya ketimuran itu yang kunci kita ya. Jadi kita menghargai supaya kita itu diajenin orang, ya cara ngajen itu seperti itu. Itu kalau menurut saya, Iya. tapi orang punya pandangan berbeda. Saya hanya sekedar ya supaya kita hidup selamat. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bu Francisca. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain topik yang kita bicarakan. Saya kira khusus sekali bagaikan laut yang tadi masih saya pancing Waduh. ikan Tersanjung apa ini ya namanya. ikannya masih satu jenis ikan, jadi masih banyak ikan yang
perlu kita ketahui. Terima kasih banyak, semoga pencerahan dan inspirasi tadi bisa berguna bagi Amin, amin, amin. netizen. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih. Ya, nanti kita akan ketemu lagi dengan Pak D Karyadi di channelnya Pak D Karyadi Igam. Nah, nanti akan ada topik-topik yang lebih menarik lagi. Selamat sore, terima kasih. Nah, kita ngobrol jago maton sama Pak D Karyadi. Kiku, kiku, kiku. Ya, terima kasih.